Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat selalu anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali pada pembelajaran kita untuk materi tema 1, indahnya kebersamaan, muatan ilmu pengetahuan sosial, subtema 1 dan subtema 2, kompetensi dasar 32 dan 42. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia: 1. Provinsi Aceh. Terdapat suku Aceh, Alas, Gayo, Kluet, Simule, Singkil, dan Tamiang. 2. Provinsi Sumatera Utara. Terdapat suku Karo, Nias, Simalungun, Mandailing, Bairi, Toba, Melayu, dan Pakpak. Provinsi Sumatera Barat. Terdapat suku Minangkabau, Mentawai, Melayu, Kato, dan Lubu. Provinsi Riau. Terdapat suku Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Wantum Akit, Talang Manuk, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, dan Laut. Provinsi Kepulauan Riau terdapat suku Melayu, Laut, Hainan, dan Hakka. Dan Provinsi Bangka Belitung terdapat suku Melayu, Lom, dan Sekap. Dapatkah kalian menyebutkan suku-suku bangsa yang ada di daerah kalian? Dua, keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa daerah yang ada di sekitar wilayah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti bahasa Batak di Sumatera Utara, bahasa Sunda di Jawa Barat, dan bahasa Betawi di daerah DKI Jakarta. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang terdapat di Sumatera Barat, dan rumah Honai terdapat di daerah Papua. 4. Keragaman tarian daerah. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya, tari kecak dari Bali, tari perang dari Papua, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Bisakah kalian menyebutkan kembali tarian daerah yang ada di daerah sekitar Indonesia? Sekarang kita bahas pembahasan yang kelima, yaitu keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat adalah bundo kanduang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Coba kalian tanya kepada orang tua kalian yang merupakan putra-putra daerah yang bersatu di daerah Bekasi untuk menanyakan kira-kira pakaian adat apa saja yang sudah kalian kenal. Anak-anakku sekalian, sekarang kita membahas keragaman yang keenam, yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional adalah lencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional seperti tamboh dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Bisakah kalian menyebutkan bagaimana cara memainkan alat-alat musik tersebut? Baik anak-anak sekalian, sekarang kita coba membahas keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Sebagai contoh, pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen pada para dewa. Yang kedua, suku Betawi
memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Dan yang ketiga, suku Asmat yang menghiasi wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Kira-kira bisa tidak kalian menyebutkan ciri khas suku kalian atas dasar dari orang tua kalian yang notabene merupakan dari putra-putra daerah yang berbeda? Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembelajaran subtema 2 tentang indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Dalam pembahasan ini kita akan membahas keragaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam mempunyai kitab suci Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid, hari besar keagamanya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Miraj. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya adalah agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya di Puro, hari besar keagamaannya yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerusi. Agama Buddha mempunyai kitab suci Tripitaka, tempat ibadahnya di Wihara, hari besar keagamaannya yaitu hari Waisak, hari Asyada, dan hari Katina. Agama Konghucu mempunyai kitab suci Sisu Wujing, tempat ibadahnya di Kelenteng, hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang perayaan hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Sebagaimana yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa di Indonesia mengakui adanya 6 agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang kita akan membahas hari besar agama-agama tersebut. Yang pertama adalah Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah, dan sebelum Idul Fitri umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Pada saat Idul Fitri umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Yang kedua, Hari Raya Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Yang keempat, Hari Raya Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di negara Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Dan yang kelima, Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Baik anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita pada pemuatan IPS subtema 1 dan subtema 2. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Buka buku paket dan LKS-nya, lalu kemudian dibaca ya, agar pengetahuan kalian semakin luas. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.